wabarakatuh. Saya Yusra Talkia dari PKK 02 dengan NIM 25020850107. Jadi, hari ini kita kedatangan narasumber pengusaha muda, yaitu Kakak Keisha Dinda Ghazali. Halo teman-teman semuanya, saya Keisha Dinda Ghazali, siapa dipanggil K. Saya adalah seorang pengusaha muda yang terjun di bidang fashion, yaitu bidang hijab. Ya, nama brand saya yaitu K's Craft. Oke. Jadi Kakak Keisha ini dia teman aku. Kita sama-sama mengambil sekolah SMK dan jurusan tata busana. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Kakak kira-kira keterampilan apa sih yang Kakak dapatkan di SMK yang justru jadi kunci kesuksesan di usaha kerudung ini? Oke, yang pertama yaitu sewing, karena saya sendiri memproduksi hijab saya sendiri dari awal, dari A sampai Z itu produksi sendiri. Jadi kami harus tahu mana jahitan yang bagus dan mana produk yang layak untuk dijual. Oke. Lalu kami harus tahu mana bahan yang bagus untuk hijab dan ukuran apa yang pas untuk dijadikan hijab. Oke, kalau boleh tahu nih, kira-kira Kakak Keisha bawa kerudungnya nggak ya? Bawa dong, teman-teman Coba dong semuanya. diperlihatkan. Nah, karena di usaha saya ada 3 jenis hijab. Yang pertama ada Paris Jadul, yang bahan dasarnya itu katun. Boleh nggak dilihatin nih? Boleh. Ini teman-teman. Wow. Aku boleh pegang nggak ya? Boleh dong. Wah, lembut ya, say. Dan ini juga salah satu hijab yang mudah diatur. Oke, kebetulan aku juga pakai, guys. Tapi bukan ya. Ini hijab apa? Ini Ya, hijab kalau yang saya polycotton. pakai sekarang ini apa? Ini namanya polycotton. Wah, yang mana ini tuh? dia. Wow. Ini polycotton. Yang bahannya itu polycotton, teman-teman. Kalau boleh tahu, Kakak Keisha ini punya berapa warna sih di hijabnya? Wah, ada banyak ya. Tidak bisa dihitung satu-satu, teman-teman. Yang best seller kira-kira warna apa tuh? Warna ivory banyak yang cari. Sebenarnya sih. Selanjutnya ada pashmina. Ini pashmina viscose, teman-teman. Yang lagi Dan- tren tuh. Iya. Ini tuh yang patternnya. Saya juga jual yang polos tapi sistem PO ya, teman-teman. Jadi cepat-cepat dia dapat, guys. Ya, ini dia. Wah, cantik ya motifnya. Ya, Oh, ini update viscose. banget nih. Iya dong. Ini viscose yang pattern ya, teman-teman. Oke. Jadi itu tadi jenis-jenis hijab dari brand K's Craft. Oke. Kalau boleh tahu lagi nih, bagaimana sih kurikulum kejuruan dulu membentuk pola pikir Kakak Keisha yang digunakan sekarang ini? Oke, di sekolah dulu kami punya mata pelajaran yang mata pelajarannya itu PKK, teman-teman. Yang artinya proyek kreatif dan kewirausahaan. Yang dimana pasti membentuk rasa-rasa ingin tahu kita tentang brand-brand yang sudah besar di luar sana, yang pasti menjadi inspirasi kita, teman-teman. Itu sih. Dari kalian tata busana ya, dari kalian tata busana yang dipelajari, apakah ada inovasi yang dikembangkan di brandnya Kak Keisha ini? Sebenarnya tentu ada sih, pastinya, karena kita pasti akan menggali lebih dalam tentang macam-macam bahan dan jenis-jenis hijab yang ada di sini yang ngetren saat ini. Dan sejauh ini pasti selalu berbeda trennya. Berarti seperti hijab yang Iya, ini ya. hijab viscose pattern ini kita harus Polanya kita harus motifnya nih. ya, kita harus Update ya. Iya, teman-teman semua. Ya. Jawaban terakhir, kira-kira apa sih hambatan yang paling besar Kakak Keisha rasain di awal usaha ini?
Wah, pastinya ada ya teman-teman, kerugian dan juga naik turun harga bahan. Dan pasti itu ada terus. Karena itu masalah apa ya? Maksudnya masalah pasti umum ada ya, ya. iya teman-teman. Betul. Naik turunnya usaha itu ya. Naik turunnya Ada. usaha itu pasti ada teman-teman. Ya, gitu doang sih. Yeah. Jadi itu nih tadi penjelasan dari Kakak Kesha ini si pengusaha muda. Oke. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan nih dari Kakak Kesha. Iya. Nanti kita akan update tentang perkembangan yang ada di Cashcraft ini. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow guys. Oke guys. Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, narasumber tersebut merupakan lulusan SMK jurusan Tata Busana yang sedang merintis usaha hijab yang memasarkan produknya melalui Instagram. Dari wawancara tersebut, kita bisa melihat secara langsung bagaimana keterampilan yang diperoleh di SMK tidak hanya digunakan untuk bekerja, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan memiliki potensi besar untuk menjadi langkah awal dalam mengembangkan sebuah bisnis. Dari SMK ke startup, peluang wirausaha bagi lulusan pendidikan kejuruan. Lulusan pendidikan kejuruan tidak cuma punya satu jalan buat kerja di perusahaan. Justru mereka punya peluang besar untuk bikin usaha sendiri, bahkan sampai ke level startup. Hal ini karena pendidikan kejuruan memang dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan, kreativitas, dan jiwa wirausaha yang relevan dengan dunia kerja dan industri. Dari SMK, kita nggak cuma belajar teori, tapi juga praktik langsung. Bahkan dalam pembelajarannya, siswa dilatih untuk menghasilkan produk atau jasa yang punya nilai jual. Ini sejalan dengan konsep pendidikan kewirausahaan yang menekankan pengalaman nyata, kreativitas, dan kemampuan menciptakan peluang usaha. Contohnya, di jurusan Tata Busana, siswa sudah dibekali kemampuan desain, menjahit, sampai memahami tren fashion. Dari situ, mereka bisa banget membangun usaha sendiri, misalnya brand pakaian maupun hijab. Seperti narasumber kita yang berasal dari Tata Busana dan sekarang sudah membangun usaha hijab yang dipasarkan lewat Instagram. Ini bukti nyata kalau skill dari SMK bukan cuma buat kerja, tapi juga menjadi modal awal untuk membangun bisnis sendiri. Selain itu, pendidikan kejuruan juga mendorong siswa untuk punya mental kreatif, inovatif, dan berani mengambil peluang. Artinya, lulusan SMK tidak hanya disiapkan untuk menjadi pekerja, tapi juga menjadi pencipta lapangan kerja. Apalagi sekarang, teknologi makin mendukung. Promosi bisa lewat media sosial, jualan bisa online, dan branding bisa dibangun lewat HP. Jadi, peluang untuk berkembang jadi startup itu terbuka lebar. Apalagi kalau kita punya ciri khas produk sendiri. Yang paling penting itu mindset. Dari yang awalnya cuma coba cari kerja, diubah jadi ciptakan kerja. Karena pada dasarnya, pendidikan kejuruan itu memang menjadi batu loncatan untuk masuk ke dunia usaha. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ahli, skill yang sudah kita punya. Jadi intinya SMK itu bukan cuma siap kerja, tapi juga siap jadi pengusaha muda yang bisa uang sendiri, berkembang jadi bisnis, bahkan membuka lapangan kerja untuk orang lain. See you!